I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Hai Jiki. Hai Jiki. Halo. Ketemu lagi sama Lause. Kamu siapa? Hai. Mereka mungkin belum kenal. Coba kenalan dulu dong. Ini Lause siapa? Hai. Namanya. Belum selesai, sabar bro. Hai, aku Lea. 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 Oh sorry, Lea. Lea. Yes. Kenalin namanya Lea. Kalau Lea ada i-nya atau y-nya? Berarti bukan yang ini. Benar, bukan yang ini. Oke. Ingat ya. Mungkin selama ini Jika cuma lihatnya di thumbnail aja ya. Ada di thumbnail kelas kecil. Oh, ada Lause ini gitu. Atau kalau misalnya kalian salah klik link terus melihatnya Lause Lea. Oke, hari ini Lause Arif dan Lause Lea akan sama-sama bawain sebuah rangkaian kita mau nyanyi bareng. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama doa dulu ya. Yuk kita doa. Tuhan, dimanapun kami percaya Tuhan ada bareng sama kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan lewat lagu, mau dengar firman Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan, tapi kami mau sama kayak Samuel yang bilang, Tuhan ngomong please, karena saya mau dengar Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, aduh, kita mau buka dengan cara yang cukup beda nih. Ayo udah apa tuh yang beda? Kita mau bukanya lewat baca satu ayat firman Tuhan dulu dari Mazmur 84 ayat 11. Kalian boleh buka Alkitabnya, boleh nyalain Alkitabnya. Kita buka sama-sama Mazmur 84 ayat 11. Silakan langsung bacain buat kita. Kita bacain ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah yang fasik. Pelataran itu apa ya? Ya, Alkitab kita kan memang dibuat tahun 70-an ya. Jadi pelataran itu artinya itu halaman. Jadi lebih baik ada di halaman gereja, halaman rumah Tuhan, dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Jadi belum masuk gerejanya, ada di halamannya doang. Halaman doang. Halaman doang. Dan kalau misalnya tadi ada ambang pintu, apa kan tuh ambang pintu? Di ambang pintu doang, nggak masuk gitu nggak Iya, masuk. ambang pintu jadi di luar gerbangnya gereja gitu, di luar gerbangnya rumah Tuhan. Tapi itu pun Mazmur bilang lebih baik daripada 1000 hari di Dufan, 1000 hari di Korea, 1000 hari di sana. Lebih baik daripada 1 hari di depan rumah Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Maksudnya hadirat Tuhan itu membawa sukacita, membawa pengharapan, dan bikin kita jadi tenang hidupnya dibandingkan 1000 hari di mana pun. Wow. Iya, wow. Wow. Oke, yuk, guys, kita nyanyiin sama-sama. Ada satu lagu yang nyatain kebenaran ini. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Kanan dulu ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Tuhan kita tuh bukan cuma merasakan sukacita, tapi juga disegarkan dalam pikiran dan hati kita. Segar. Yes. Caranya dari mana? Ya Tuhan yang ngomong. Dan bentar lagi Tuhan mau ngomong lewat Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan hati kita nyanyikan satu buah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu yang membuat kita jalannya jelas mau kemana. Oke? Yuk kita sama-sama renungkan kata-kata dari lagu ini, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanmu. Firman berita bagi kakiku terang bagi jalanmu. Waktuku hilang dan hilang jalanku, Halo G-Kids, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Lause selalu berdoa, kiranya G-Kids semuanya ada di dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Sehingga G-Kids boleh sekolah minggu dan boleh sekolah secara online di hari-hari yang biasa. Seperti biasanya nih G-Kids, hari ini pun Lause akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk kita sama-sama siapkan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kehidupan kami. Tuhan yang sudah menuntun kehidupan kami hari demi hari. Kami boleh sekolah secara online di hari Senin hingga hari Jumat. Dan hari ini, hari Minggu, saatnya kami untuk bersama-sama bersekolah Minggu. Terima kasih Tuhan, karena sebelumnya juga kami sudah menikmati hadirat Tuhan di dalam puji-pujian yang sudah kami naikkan, di dalam lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan. Kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan telinga kami untuk dengan sungguh-sungguh mendengarkan setiap apapun yang akan disampaikan oleh Lause Yogi. Tuhan, berkati cerita firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai firman-Mu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, haleluya, amin. Kids,
Hari ini Lause Yogi akan bercerita tentang melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sebelum Lause Yogi bercerita lebih lanjut, Lause Yogi ingin memperkenalkan satu anak bernama Kevin. Siapa sih Kevin? Dan kenapa ya Lause Yogi mau memperkenalkan anak yang bernama Kevin itu? Kevin adalah mantan murid sekolah minggu Lause Yogi ketika Lause Yogi melayani di sebuah gereja di daerah Bandung Timur. Jadi kira-kira 3 tahun yang lalu sebelum Lause Yogi menjadi hamba Tuhan di gereja kita di GKI Anugerah, Lause Yogi pun pernah melayani di sebuah gereja yang lain. Nah, apa sih istimewanya dari Kevin ini sampai Lause Yogi menceritakan dan memperkenalkannya kepada Jikit semuanya yang ada di rumah? Kevin ini baru berusia 10 tahun. Lalu, suatu ketika di hari Minggu pagi di bulan Maret, Kevin datang kepada Lause Yogi dan dia berkata, Lause Yogi, aku ingin cerita sesuatu deh. Lalu Lause Yogi bertanya, kamu mau cerita apa Kevin? Nah, si Kevin ini ternyata membawa sebuah kotak kecil. Dan kotak itu berisi uang senilai Rp200.000. Nah, Lause Yogi tanya dong kepada Kevin, Kevin, kenapa Kevin menunjukkan uang 200.000 ini? Lalu ada hal yang membuat Lause Yogi sangat kagum dengan Kevin. Kevin mengatakan, Lause Yogi kan setiap bulan Maret di gereja kita itu ada pekan misi pekabaran Injil. Nah, papi maminya Kevin itu cerita kalau di luar sana, di daerah yang lain, di pulau terpencil, ada anak-anak yang juga membutuhkan firman Tuhan. Ada anak-anak yang ingin kenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi, selama 2 bulan ini, Kevin mengumpulkan uang jajannya supaya diberikan ke gereja jadi persembahan misi. Kevin mau supaya ada banyak lagi anak-anak yang mungkin hidupnya kesusahan, yang mungkin hidupnya di tengah hutan atau di desa yang kecil bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Kevin mau uang ini dibelikan kitab suci untuk anak-anak tersebut. Wah, kids, Lause Yogi langsung terharu mendengar apa yang disampaikan oleh Kevin ini. Meskipun Kevin ini baru kelas 5 SD pada saat itu, tetapi dia sudah punya semangat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dengan cara mempersembahkan apa yang dia miliki. Lalu yang luar biasa lagi nih kids, minggu depannya Kevin ternyata membawa teman sekolahnya ke sekolah minggu. Lalu memperkenalkan kepada Lause Yogi. Pagi-pagi sudah datang lalu memanggil Lause Yogi. Lause Yogi, kenalin nih temannya Kevin. Temannya Kevin itu namanya James. Lalu Lause Yogi tanya ke Kevin, siapa James ini? James ini adalah teman sekolah dari Kevin dan sengaja mengajak James ke sekolah minggu supaya James pun boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi meskipun masih muda, Kevin sudah tahu kalau dia pun mempunyai tugas untuk melayani Tuhan Yesus Kristus karena Kevin tahu dia adalah anak Tuhan. Nah, G-Kids, cerita firman Tuhan kita pada hari Minggu ini yang terambil dari Injil Lukas pun menceritakan tentang bagaimana seorang pribadi melayani Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Diceritakan suatu ketika ada seorang Farisi bernama Simon mengadakan jamuan makan. Tentunya bagi orang Yahudi mengadakan jamuan makan itu sesuatu yang seringkali mereka lakukan. Tetapi ada yang spesial di jamuan makan tersebut. Kenapa hayo jamuan makan yang diadakan oleh Simon ini menjadi sesuatu yang istimewa? Kenapa, G-Kids? Ayo kita cek lagi Alkitabnya, dibaca lagi. Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Karena
hari itu di jamuan makan yang diadakan oleh Simon, ada orang yang sangat istimewa, yaitu ada Tuhan Yesus Kristus ikut duduk makan bersama dengan tamu-tamu yang lain. Nah kids, kira-kira siapa sih Simon ini sampai dia bisa mengadakan jamuan makan? Simon adalah seorang Farisi. Tentunya Jikit semuanya tahu dong kalau orang Farisi adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang ahli di dalam kitab suci, orang-orang yang sering ada di bait Allah untuk beribadah. Tetapi selain itu, orang-orang Farisi juga dikenal sebagai orang yang menempati posisi tinggi di dalam strata sosial di kalangan orang Yahudi. Dan saat itu, Simon mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk makan bersama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun adalah seorang rabi, seorang guru, seorang pengajar agama. Tetapi tentunya ada yang beda dong antara Simon orang Farisi dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah rabi yang datang dari Allah sendiri. Nah, kira-kira tulus nggak sih sebetulnya Simon ini mau mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk makan bersama? Nah kids, meskipun Simon ini mengundang Tuhan Yesus Kristus, itu bukan berarti bahwa Simon ini mau sungguh-sungguh mengundang Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda hormat dan kekagumannya kepada Yesus yang mengajar secara luar biasa. Tetapi karena Tuhan Yesus saat itu menjadi orang yang sangat terkenal di seantero tanah Yudea, maka Simon pun mengundang Tuhan Yesus Kristus supaya gini nih kids, wah, Simon berhasil mengundang Yesus Kristus, sang Rabi Agung itu. Wah, Simon orang Farisi hebat ya, bisa makan bersama dengan Yesus Kristus. Tetapi sebetulnya Simon itu supaya dia ingin terkenal, karena berhasil mengundang orang yang luar biasa pada saat itu. Nah kids, waktu Tuhan Yesus lagi jamuan makan atau mungkin sedang berbincang-bincang dengan tamu yang lain, tiba-tiba ada seorang perempuan. Seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Jadi sampai saat ini kita pun nggak tahu siapa nama dari perempuan itu. Tetapi kids, ternyata orang yang tidak dikenal namanya ini itu dikenal sebagai seorang pendosa di antara orang-orang Israel. Wah, orang ini tidak dikenal namanya dan tidak dicatat di dalam Alkitab siapa dia. Tetapi semua orang di kota itu mengetahui bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Lantas, apa yang dilakukan oleh perempuan ini di sebuah jamuan makan yang diadakan oleh Simon orang Farisi, orang yang dikenal saleh dan ahli di dalam kitab suci? Dengan rasa malu, perempuan ini datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Saking malunya, karena dia tentunya tahu bahwa semua orang mengenal dia sebagai orang berdosa, dia menghampiri Tuhan Yesus dari posisi belakang. Karena dia tidak sanggup kalau Tuhan Yesus mengenalinya. Dan yang luar biasa kids, perempuan ini membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Air mata tanda kesedihan dan pertobatannya dia di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosanya. Gak cuma itu kids, perempuan ini tidak hanya membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, tetapi juga menyekanya, mengelapnya dengan rambutnya yang terurai. Dan yang istimewa,
dia juga membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi dan meminyaki Tuhan Yesus Kristus. Ternyata apa yang dilakukan oleh perempuan ini menarik perhatian dari Simon, orang Farisi yang menjadi tuan rumah perjamuan saat itu. Di dalam hatinya dia berkata, bukankah Yesus seharusnya tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berdosa? Dan Tuhan Yesus, Tuhan kita, tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran dari Simon. Ternyata kids, Tuhan Yesus menghargai apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Bagi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh perempuan yang tidak diketahui namanya ini adalah sebuah pelayanan yang luar biasa bagi dirinya. Kenapa kids? Yang pertama, dia datang dengan penuh penyesalan dan pertobatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau melayani Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kita ini adalah orang berdosa yang memerlukan pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hatilah, dengan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, kita bisa melayani Tuhan kita. Yang kedua, kids, perempuan ini mempersembahkan apa yang ada di dalam dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perempuan ini membasuh kaki Tuhan Yesus Kristus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya. Kids, mungkin kita bertanya, kenapa sih perempuan yang tidak dikenal namanya ini membasuh kaki Tuhan Yesus Kristus dengan air matanya? Bahkan menyeka kaki yang basah itu dengan rambut yang dimilikinya. Membasuh kaki pada saat jamuan makan itu biasanya dilakukan oleh seorang budak kepada tuannya. Itu adalah tanda kerendahan hati seorang hamba melayani sepenuhnya akan tuannya. Dan perempuan ini sungguh menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia adalah seorang hamba. Maka itu menjadi tanda ketundukan dia dan ketaatan dia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kids, kebayang gak sih? Bukankah rambut itu adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita? Kepala adalah sesuatu yang sangat berharga dan dianggap sesuatu yang menentukan derajat manusia. Bukankah kita juga sering mendengar bahwa rambut adalah mahkota dari diri seseorang? Tetapi perempuan ini justru melayani Tuhan Yesus Kristus menggunakan sesuatu yang dianggap berharga. Kebayang gak kids? Kita kan sering menganggap kaki itu sesuatu yang kotor, paling bawah. Dan kepala itu sesuatu yang lebih berharga, rambut berharga. Dan sesuatu yang berharga di dalam perempuan itu justru dipakai untuk menyeka satu bagian tubuh yang oleh kebanyakan orang dianggap kotor. Dia melayani Tuhan Yesus Kristus dengan sesuatu yang paling berharga di dalam dirinya. Dia melayani Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati, ketaatan, dan ketundukan kepada Tuannya. Melayani dengan apa yang ada pada dirinya. Lalu yang ketiga, kids, waktu perempuan ini mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Minyak wangi tentunya menjadi sesuatu barang yang amat mahal kala itu.
Tetapi perempuan ini tidak hitung-hitungan uang, tidak melihat bahwa ini sesuatu yang mahal untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Minyak wangi yang mungkin dipakai untuk mengurapi kepala supaya kepalanya wangi, atau tubuh supaya tubuhnya wangi, kembali dipakai untuk meminyaki kaki dari Tuhan Yesus Kristus, bagian yang selalu dianggap kotor dan rendah dalam tubuh seseorang. Itu tandanya bahwa perempuan ini pun mempersembahkan sesuatu yang ia miliki yang bernilai, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang ada pada dirinya, dan dia tidak hitung-hitungan berapa harga yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita bandingkan dengan Simon sang tuan rumah. Meskipun Simon sang tuan rumah mungkin menjamu Tuhan Yesus Kristus dengan makanan yang enak-enak, apakah orang Farisi yang dikenal saleh, yang dikenal ahli dalam kitab suci ini melayani Tuhan Yesus Kristus? Ternyata enggak, kids. Kalau kita baca lagi bagian Injil yang telah kita baca, dikatakan bahkan Simon tidak membasuh kaki daripada Tuhan Yesus Kristus. Ataupun budak dari Simon pun tidak membasuhkan kaki dari Tuhan Yesus Kristus. Padahal membasuh kaki seorang tamu di dalam sebuah perjamuan makan adalah tanda penghormatan kepada seorang tamu. Tetapi kita melihat justru pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus diteladankan oleh perempuan yang tidak dikenal namanya ini. Lalu, apa sih kids yang bisa kita pelajari oleh kita semua, termasuk kids semuanya yang ada di rumah, yang lagi ikut sekolah minggu secara online? Yang pertama, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayaninya. Bagaimana kita melayaninya? Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati adalah kunci supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kebayang nggak kids kalau kita sombong misalkan ya, tinggi hati, kita nggak mungkin bisa melayani pribadi Tuhan Yesus Kristus karena menganggap kehidupan kita jauh lebih unggul. Yang kedua, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Bisa seperti Kevin tadi yang lo ceritakan di awal, melayani Tuhan dengan uang yang kita miliki. Mungkin kids kan punya uang jajan. Uangnya sewaktu-waktu bisa dikumpulkan untuk persembahan misi, untuk persembahan diakonia, untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan memanggil gerejanya Tuhan. Lalu kids juga bisa mempersembahkan dari apa yang kids miliki. Gak usah percaya, kids pasti punya bakat, punya talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kids mungkin bisa memimpin pujian sekolah minggu, kalau kids bisa bernyanyi, bisa ikut paduan suara. Lalu kids juga misalkan punya kemampuan bukan bikin craft gitu ya, bikin kerajinan tangan, bisa bikin sesuatu yang di dalamnya ada cerita-cerita firman Tuhan untuk menceritakan Tuhan Yesus Kristus. Lalu, kids juga bisa nih melayani Tuhan Yesus dengan cara apa? Bahkan dengan cara yang sederhana sekalipun. Misalkan memimpin doa pada saat sekolah minggu, memimpin doa pada saat makan bersama dengan keluarga,
Atau G-Kids juga bisa berdoa, mendoakan teman-teman G-Kids, mendoakan keluarga G-Kids, mendoakan gerejanya G-Kids. Itu pun salah satu bentuk daripada melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, persembahkanlah yang berharga yang G-Kids miliki. Apapun yang G-Kids miliki bisa dipersembahkan kepada Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus secara tulus hati. Dan tentunya kalau melayani Tuhan, jangan hitung-hitungan ya G-Kids ya. Harus dengan rela hati seperti apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Melayani Tuhan Yesus adalah tanda syukur kita sebab Tuhan Yesus Kristus telah melayani kita terlebih dahulu. Bahkan mempersembahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita. Sehingga dengan iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dan sekarang saatnya kita melayani Tuhan Yesus Kristus dengan penuh kerendahan hati, dengan memberikan apa yang ada dalam diri kita dan yang mempersembahkan hal yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan kembali mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan. Berapapun usia kami ya Tuhan, mungkin kami masih anak-anak, kami masih duduk di sekolah dasar. Tetapi biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki di dalam kehidupan ini. Dengan talenta yang telah Tuhan berikan, dengan kemampuan yang kami miliki, dengan harta benda yang kami miliki. Biarlah dengan tulus hati kami boleh meneladani perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu Tuhan telah melayani kami terlebih dahulu, bahkan mengorbankan diri bagi penebusan dosa setiap daripada kami, sehingga kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah Engkau ampuni dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mencintai firman Tuhan dan mencintai Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kids, yuk kita sama-sama membuka kembali Alkitab kita untuk membaca ayat hafalan kita pada hari Minggu ini. Terambil dari Yohanes 12 ayatnya ke-26. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Lalu saya ulangi sekali lagi ya, dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sampai jumpa minggu depan, kids. Tuhan Yesus memberkati.